Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada teman-teman ya, meluangkan waktunya. Bapak mohon maaf mengganggu waktu keduanya. Hari ini kita akan bicara tentang keterikatan desa kota atau rural urban linkage. Jadi dulu saat di konsep wilayah itu ada konsep wilayah berdasarkan fungsinya itu desa dengan kota. Jadi membagi wilayah itu desa, rural atau urban sebagai kota. Nah, pembagian seperti itu atau perwilayahan seperti itu juga terjadi untuk melihat fenomena keterikatan antara keduanya ataupun hubungan ataupun interaksi antara kedua wilayah tersebut yang tipologinya jelas-jelas berbeda dari desa maupun kota. Itu dari tipologi biofisiknya, tipologi dari ekonominya, sosial itu sangat berbeda, tetapi saling memiliki hubungan, baik itunya hubungan negatif maupun hubungannya positif. Mungkin teman-teman bisa lihat di sini ada seperti gambar ini. Jadi setiap rural atau urban memiliki tipologi yang berbeda, yang dimana misalkan kalau urban di sebelah kiri Anda ini memiliki tipologi banyak pemukiman, isinya perkantoran, kemudian fokusnya kepada industri biasanya. Meskipun sebagian tempat itu di pinggirannya atau suburbannya, daerah suburban atau periurbannya, di pinggiran kotanya ataupun di kota-kota satelitnya. Nah, yang mana transportasinya biasanya banyak transportasi umum di kota, sedangkan kalau di desa itu lebih banyak wilayahnya transportasinya pribadi, milik pribadi. Kemudian untuk banyaknya alat angkutan, bukan angkutan umum yang mengangkut manusia, tetapi angkutan barang. Nah, kemudian masih banyak landscape-nya itu masih banyak hijau, masih banyak vegetasinya. Kemudian ekonomi utamanya tidak bertumpu kepada sektor tersier, dia lebih bertumpu kepada sektor primer. Nah, yang mana sektor primer seperti kegiatan pertanian, kegiatan budidaya perikanan, peternakan, pertambangan, yang intinya mengekstraksi sumber daya alam yang ada di wilayah tersebut. Dan biasanya masih wilayahnya itu pemukimannya itu tidak padat. Ini kalau dilihat dari kepadatannya itu tidak padat, ininya kategorinya rendah, kategori kepadatan rendah. Kemudian lingkungannya, dari sisi lingkungan, kalau di urban itu lingkungannya kadang-kadang terdapat slum area jika terjadi urban sprawl ataupun pertumbuhan yang tidak terkendali, sehingga ada slum area ataupun daerah kumuh biasanya. Nah, kalau di daerah desa itu dapat terjadi jika dia sudah mengarah kepada menuju perkotaan misalnya, tetapi sedikit terjadi. Dan kemudian lingkungannya, kualitas dari misalkan sungai, airnya, air permukaan, kualitas dari udara, kualitas dari udara, ya, tanahnya itu lebih baik ataupun lebih bagus dibandingkan dengan perkotaan. Sehingga perkotaan dengan sumber daya alam yang sedikit dan itu dia lebih mengutamakan ekonomi di sektor-sektor sekunder dan tersier. Misalkan untuk perdagangan dan jasa, misalkan, atau pengolahan di industri,
itu sektor sekunder misalkan untuk pengolahan. Nah, tersiarnya itu adalah sektor perdagangan dan jasa. Nah, ini tipologinya sangat jauh berbeda sekali jika teman-teman lihat ilustrasi dua wilayah ini. Nah, tetapi kedua wilayah ini memiliki terikat-terikatan dan saling mensupport satu sama lain. Nah, dia bisa mensupport itu sumber daya alam. Kalau dari desanya itu bisa mensupport sumber daya alam kepada perkotaan, kemudian bisa mensupport manusianya, sumber daya manusianya sebagai pekerja ke kotanya. Kemudian arus uang yang itu ya, karena dia lebih kepada perdagangan jasa kota, uang bisa mensupport uang ataupun uang masuk ke kota karena masyarakat belanja ke desa. Kemudian sebaliknya, di kota itu bisa menghasilkan tenaga kerja ataupun menyediakan lapangan pekerjaan bagi si desa, kemudian menerima hasil ini produksi dari desa, dan juga itu bisa menerima pendanaan atau memberikan pendanaan atau investasi kepada si desanya. Jadi itu dari sisi positifnya. Dari sisi negatifnya juga ada. Nah, kota itu memberikan dampak ataupun polusi kepada si desa, tetapi desa itu memberikan jasa ekosistem kepada jasa lingkungan kepada si kotanya, sehingga bisa membackup lingkungan yang ada di kota yang bersebelahan terutama. Nah, kemudian karena arus modal yang terlalu besar dari dari kota, itu mengakibatkan penguasaan misalkan investor ataupun penguasaan terhadap tanah yang ada di desa misalkan, ataupun aset-aset yang ada di desa. Nah, itu adalah hubungan negatifnya antara kota dengan desa tadi. Nah, keterkaitan sendiri itu tidak harus antar isinya, maksudnya interaksi. Kalau dalam pengertian keterkaitan desa dan kota atau rural urban linkage, jadi ya tidak selalu pengertiannya adalah interaksi ataupun ini saling mempengaruhi, tetapi juga aliran atau flow. Nah, jadi alirannya atau flow itu juga dianggap sebagai keterkaitan ataupun linkage, seperti yang Bapak bilang tadi di awal, aliran orang yang masuk ke kota, aliran barang yang masuk ke kota maupun ke desa, aliran jasa ataupun finansial itu terdiri dari untuk perdagangan, tax ataupun pajak ataupun state disbursement, seperti bantuan-bantuan ataupun kebijakan dari pemerintah ke desa ataupun kota ataupun sebaliknya. Nah, ataupun transfer aset. Nah, ataupun arus dari aset yang masuk ke dalam desa. Nah, itu juga dianggap sebagai keterkaitan dalam bentuk arus ya. Nah, kemudian dikelompokkan menjadi hubungan fisik, ekonomi, teknologi, populasi, movement atau perpindahan populasi, sosial, delivery, service delivery, dan berbagai hubungan-hubungan politik. Jadi pengertiannya kalau menurut Rondinelli itu dia hubungannya bisa fisik ya, tadi bisa ekonomi, bisa
teknologi. Jadi si kota memberikan transfer teknologi kepada si desa, dan si desa menggunakan teknologi tersebut untuk berhubungan dengan masyarakat di kota, untuk baik itu untuk hubungan ekonomi ataupun macam-macam seperti yang Anda gunakan saat ini, misalkan seperti internet yang sudah ataupun telepon seluler yang Anda gunakan, jaringan telepon seluler yang Anda gunakan. Nah, itu adalah salah satu contoh keterkaitan desa kota dalam bidang teknologi ataupun perpindahan orang. Ya, jadi kalau dalam urbanisasi dalam pengertian ilmu demografi, ya, populasi itu artinya perpindahan orang ke kota. Tetapi kalau dari perencanaan wilayah, dalam ilmu perencanaan wilayah, urbanization atau urbanisasi itu juga memiliki makna yang berbeda, ya. Tapi artinya kan tumbuhnya suatu perkotaan. Jadi kalau dalam demografi ini perpindahan orang dari kota ke desa ataupun dari desa ke kota. Nah, ataupun perpindahan orang dari kota ke desa. Nah, itu juga bisa sosial, hubungan sosial antara orang masyarakat desa dan kota, memberikan jasa, penyedia jasa, service delivery. Baik, kalau biasanya kota menyediakan jasa kepada si desa, sedangkan desa memiliki biasanya uang ataupun barang untuk ditukarkan sebagai pembayar jasa, dan hubungan politik. Nah, hubungan politik misalkan seperti yang Anda lihat di kontestasi politik kemarin, misalkan anggota DPR RI misalkan atau DPRD provinsi itu ke desa-desa ataupun ke wilayah pedesaan, maksudnya ke rural. Nah, untuk mendapatkan dukungan politik. Nah, itu salah satu bentuk keterkaitan. Nah, kalau menurut Douglas tahun 98, keterkaitan desa kota itu dideskripsikan dalam 5 bentuk keterkaitan atau aliran utama. Main flow-nya yaitu penduduk, hampir sama dengan di atas, ya. Produksi, komoditas, modal, dan informasi. Kemudian kalau menurut Ben David Hall itu tahun 91, keterkaitan antar wilayah dapat dikelompokkan atas keterkaitan transportasi. Nah, dia agak sedikit berbeda, ada transportasi, komunikasi, natural resource atau sumber daya alam, ekonomi, sosial, pelayanan umum, dan institusi. Nah, jadi transportasi ini nanti akan menjadi penghubung antara desa ataupun kota, baik itu sebagai pendistribusian barang ataupun jasa. Nanti dia yang akan memegang peranan penting nanti untuk memperkuat hubungan antara desa ataupun kota. Nah, kemudian spasial atau physical linkage, ini pengertian Bapak lupa. Nah, Bapak lupa memberi sumbernya. Jadi ada juga pengertian hubungan spasial, hubungan ekonomis, hubungan sosiokultural, kemudian hubungan teknologi, finansial, politik, kemudian hubungan administrasi, hubungan organisasi atau kelembagaan, dan hubungan penyediaan jasa atau service delivery. Juga ada pengertian tersebut. Nah, ini proses pembangunan wilayah pedesaan. Jadi desa dan kota itu memiliki hubungan, ya, baik itu memperkuat maupun memperlemah. Jadi kota biasanya dalam konotasi yang negatif, biasanya kota yang akan memperlemah desa dengan
dengan tadi misalkan ada yang namanya kita kemarin belajar backwash effect. Jadi si kota ini akan berinvestasi di sini tetapi tidak memberikan dampak ekonomi terhadap masyarakat di pedesaan. Nah, itu akan memperlemah si desa ini dari sisi ekonomi. Jadi dia berinvestasi di sini membuat industri, kemudian tetapi tidak memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat sekitar karena tidak ada uh, dari tempat industri tadi atau kawasan industri tadi aliran uang ataupun uh, kegiatan perdagangan dan jasa di sini. Misalkan si masyarakat yang bekerja di industri pengolahan tadi akan membeli barang-barang yang ada di desa sehingga uang yang investasi uang yang dari kota itu aliran uang dari kota akan mengalir ke sini sehingga akan meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada di pedesaan. Nah, itu konteksnya memperlemah si uh, desanya. Nah, si desa juga bisa memperlemah si kotanya. Nah, selama ini kita beranggapan kota itu yang selalu memberikan dampak negatif kepada si desa. Nah, si desa juga bisa dengan memberikan misalkan aliran orang ataupun aliran populasi kepada si kota sehingga kota karena dianggap kota sebagai sumber ini apa namanya tempat mata pencaharian. Nah, ataupun sumber-sumber ekonomi di situ karena pusat-pusat ekonomi lebih banyak berada di kota. Nah, sehingga aliran orang ke kota itu akan banyak sehingga menimbulkan apa namanya permasalahan-permasalahan sosial. Nah, misalkan pengamen ataupun ini apa namanya ya orang minta-minta misalkan tingkat kriminalitas sehingga meningkat. Nah, kemudian timbullah pemukiman-pemukiman yang kumuh yang ada di kota. Nah, itu akan memperlemah kota karena kriminal meningkat, banyaknya slum area atau area kumuh, kemudian banyak juga penyakit masyarakat, misalkan banyak yang ini pengamen banyak yang memberikan dampak negatif misal kepada kota. Nah, ini akan memperlemah kota. Ataupun hubungan kedua ini bisa saling memperkuat. Misalkan si kota tadi dengan investasinya, dengan teknologinya, dengan uangnya nanti akan memberikan dampak ekonomi dengan berinvestasi di desa, kemudian akan meningkatkan ekonomi si desa tadi. Nah, dengan cara membeli misalkan barang yang ada di desa ataupun memberikan lapangan pekerjaan kepada orang yang di desa ya di sekitar pembangunan kawasan industri. Jadi di sekitarnya nanti akan tumbuh ekonominya. Nah, si desa juga sebaliknya bisa memberikan dampak sehingga memperkuat juga memberikan dampak yang positif atau memperkuat si kotanya dengan cara misal menyuplai barang ataupun hasil sumber daya alam kepada si kota atau si si urbannya. Nah, si ruralnya akan memberikan aliran barang kepada ataupun berupa sumber daya alam kepada si kotanya sehingga kota memiliki barang untuk diolah, pertumbuhan ekonomi kota meningkat sehingga karena masyarakat di kota memiliki ekonominya berjalan, masyarakatnya bisa direkrut misalkan sebagai tenaga kerja, memberikan lapangan pekerjaan kepada orang lain sehingga masyarakat yang di kota akan meningkat ekonomiannya. Nah, itu contohnya. Desa itu memperkuat kota dan kota itu memperkuat desa. Nah, jadi tidak selalu kota itu memberikan dampak negatif kepada si masyarakat desa, malahan bisa kalau di ini di
manajemen dengan baik itu akan memberikan dampak yang saling menguatkan satu sama lain. Jadi tidak selalu memberikan dampak negatif. Nah, tetapi dampak negatifnya itu yang harus ditanggulangi. Jangan sampai dalam perencanaan nanti akan memberikan bukannya saling memperkuat, tapi saling memperlemah satu sama lain. Nah, itu yang harus Anda pertimbangkan sebagai seorang perencana, apalagi dalam pengembangan. Nah, desa merupakan wilayah yang dalam pengembangannya itu sangat mudah untuk dikembangkan karena memiliki sumber daya alam dan sumber daya lahan yang sangat luas ataupun banyak, karena sumber daya alam dan sumber daya lahan yang banyak itu beradanya di desa. Nah, sedangkan kota itu penyedia jasa ataupun pengolah hasil sumber daya alam atau sumber daya lahan dari desa tadi. Nah, ini untuk memperkuatnya itu perlu suatu intervensi kebijakan antara si desa dengan kota. Nah, intervensi kebijakan itu berasalnya dari pemerintah. Karena pada dasarnya kalau kita menyerahkan kepada mekanisme pasar ataupun membiarkan saja suatu kegiatan ekonomi misalkan ya, ataupun sosial ataupun apapun itu, tanpa ada intervensi kebijakan, maka akan ada dampak negatif yang timbul, bukannya dampak positif ataupun saling memperlemah jadinya antara desa dan kota, baik itu dari sisi lingkungan, dari sisi ekonomi maupun sosialnya. Nah, intervensi kebijakan itu macam-macam. Nah, ini ada salah satu contohnya, misalkan salah satu contohnya rekomendasi agrarian misalkan di sini. Harapannya supaya penguasaan lahan yang ada di desa itu bisa dikendalikan. Bukannya tidak boleh masyarakat di kota itu memiliki aset di desa ataupun di pedesaan. Nah, tapi boleh dengan terbatas tanpa memberikan dampak nanti yang dampak negatif. Jangan sampai nanti masyarakat itu di desa tidak memiliki lagi sumber ataupun lahan yang untuk dikembangkan. Nah, jadi harapannya dengan adanya intervensi kebijakan, penguasaan lahan oleh masyarakat di kota itu dibatasi, tetapi diperbolehkan untuk meningkatkan dengan jumlah terbatas untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di pedesaan. Nah, dan contoh yang lain-lainnya. Nah, ini fungsi desa maupun kota ya. Fungsinya juga kata Bapak tadi berbeda, sangat berbeda sekali fungsinya. Nah, si pedesaan ini memiliki fungsi ekonomi kepada si kota, sedangkan si kota itu fungsinya memiliki fungsi pekerjaan dan pertanian, pelayanan perkotaan, penawaran produksi, barang tahan lama dan tak tahan lama, pasar penjualan produk, dan informasi pekerjaan. Sedangkan si desa ini memiliki fungsi ekonomi, struktur sosial ekonomi, produksi pedesaan, sumber daya alam lingkungan, dan lingkungan infrastruktur bangunan. Nah, yang mana alih keterkaitannya itu bisa dari penduduk, kata Bapak tadi, komoditas, dan sampai dengan informasi. Nah, bentuk hubungan dari desa atau kota, kalau menurut sifatnya berdasarkan Hans dan Harris, jadi itu dibagi dua, yang sifatnya generatif ataupun eksploratif atau parasitistik. Ini Bapak bikin parasitistik ya, tambah S. Nah, generatif maksudnya itu saling bersinergi, saling memperkuat tadi satu sama lain. Jadi hubungannya keterikatan sinergitas dalam arti dapat mendorong perkembangan secara berimbang baik pedesaan maupun perkotaan. Nah, surplus orang yang ada di desa itu akan
menyuplai tenaga kerja kepada kota nanti. Nah, dengan kemudian aliran investasi atau aliran dana dari kota itu akan meningkatkan perekonomian di desa dan sebagainya. Nah, itu terkaitan yang sifatnya generatif kalau menurut sifatnya misalkan khas. Kalau yang eksploratif atau parasitistik itu seperti yang melemahkan tadi. Jadi satu sama lain saling melemahkan. Nah, terutama kota yang memiliki pengaruh yang sangat besar, pengaruh negatif yang sangat besar ke desa. Nah, karena aliran surplus biasanya didominasi. Ini terjadi karena adanya dominasi dari salah satu wilayah. Nah, biasanya kota itu saling mendominasi kepada desa dari sisi ekonominya karena aliran dana berada di situ. Nah, sehingga dia memberikan dampak negatif, mengeksploratif si desanya tanpa memberikan dampak ekonomi sedikit pun, sehingga backlash effect itu muncul. Kemudian harapannya uang atau dana yang turun ataupun efek twinkle down effect-nya itu tidak terjadi. Nah, sehingga tidak memberikan dampak positif kepada si desanya. Nah, kemudian terjadinya spread effect ataupun penyebaran di desa yang tidak di kota yang tidak merata. Nanti urban sprawl yang ada di kota itu juga akan memperlemah si kota karena aliran orang yang dari desa itu tidak terkendali. Nah, itu baik sisi ekonomi, sosial maupun lingkungannya. Jika salah satu mendominasi, maka akan terjadi keterkaitan yang eksploratif ataupun parasitistik sifatnya. Nah, polarisasi pembangunan desa kota itu membangun desa ataupun parasit. Nah, nanti maksudnya tadi dalam hubungannya nanti kota nanti hubungannya dengan desa itu nanti akan sifatnya parasit ataupun eksploratif atau dia membangun. Nah, jadi kalau menurut teori Lewis, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan modernisasi pembangunan dibutuhkannya adanya transfer surplus dari sektor kawasan pertanian ke industri-industri perkotaan. Jadi kalau menurut si Lewis ini, kalau desa itu memberikan transfer surplus kepada si sektor atau kawasan pertanian dari sektor atau kawasan pertanian ataupun pertambangan yang sifatnya efektif ke industri perkotaan, maka akan mendorong ekonomi keduanya. Nah, si desa itu ada yang pasarnya atau tempat membelinya, si kotanya itu memiliki supply barangnya untuk ataupun supply bahannya. Contohnya transfer surplus tadi SDM, sumber daya alam, sumber daya lahan dan lain-lainnya. Nah, ataupun eksploitatif sifatnya terhadap desa petanya itu. Nah, bisa juga pedesaan biasanya terjebak terlalu terspesialisasi pada satu komoditas untuk melayani perkotaan. Nah, ini menurut Lewis ini akan memberikan dampak negatif jika suatu desa itu akan hanya memiliki satu komoditas unggulannya saja ataupun komoditas yang akan menyupport si kotanya atau menyupport industri yang ada di kota. Ini sangat bahaya jika terjadi penurunan harga pada satu komoditas, maka si desa akan langsung ekonominya terprosok karena tidak ada penggantinya ataupun substitusinya. Nah, komoditas substitusinya tidak ada, komoditas penggantinya atau komoditas alternatifnya itu tidak ada, komoditas unggulan yang lainnya.
Nah, jika harganya merosot jatuh, orang kota tidak mau perkotaan tidak mau membeli ataupun menerima barang ataupun ini dari kota, dari desa, itu maka akan menurunkan ekonomi si desanya. Nah, sehingga eh, ekonominya akan melemah dan perekonomian masyarakatnya melemah, daya belinya melemah, sehingga masyarakatnya di sini miskin. Nah, itu harus dipertimbangkan juga. Nah, kemudian dalam polarisasi pembangunan desa kota ada namanya dependensi teori, yang artinya metropolitan. Metropolitan di negara-negara berkembang memiliki ketergantungan tinggi dengan sistem ekonomi di negara di belahan utara. Jadi ini kasusnya di Amerika, jadi dan Eropa Utara, di Eropa Utara, maksud Eropa ya. Nah, di negara-negara di Eropa bagian utara itu biasa sangat mensupport sekali sumber daya alam dan sumber daya manusia kepada kawasan-kawasan metropolitan di sekitar ini Eropa bagian tengah. Nah, itulah sehingga perkotaan di metro atau metropolitan di Eropa itu yang masih berkembang, misalkan dulu, nah itu sangat tergantung sekali dengan ekonomi di negara belahan utara. Nah, kemudian polarisasi pembangunan desa kota itu masalahnya keterkaitan desa dan kota adalah struktur ekonomi global atau rantai kekuasaan global yang status quo-nya ingin mempertahankan kemiskinan dan keterbelakangan di pedesaan. Jadi elit global yang kata Anda itu uh, ataupun penguasa ekonomi ya di secara global ingin masyarakat desa itu selalu terbelakang. Kenapa? Karena mereka ingin membeli ataupun membeli barang yang mentah saja dari desa karena akan lebih murah. Jika desa itu mandiri, maka mereka tidak mendapatkan lagi ataupun pedesaan ya itu mandiri, ya mereka tidak mendapatkan lagi atau berkurang aliran barangnya ke perkotaan. Nah, ini sangat berbahaya sekali menurut masyarakat global. Jadi sehingga keinginan untuk mempertahankan kemiskinan di pedesaan itu sangat tinggi, sehingga desa itu selalu dicap sebagai ataupun dipertahankan dengan cara kita hanya membeli barang-barang yang mentah saja, tidak perlu diolah setengah jadi ataupun barang jadi misalkan ke perkotaan. Nah, itu akan memperlemah ekonomi masyarakat di pedesaan secara tidak sadar, karena dari desa itu akan terperangkap di hanya menjual barang-barang yang mentah saja yang harganya murah, padahal jika mereka diolah barang setengah jadi, nilai tambahnya itu akan meningkat. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh kota, karena kota sangat bergantung sekali kepada pedesaan untuk sumber daya alamnya. Kemudian migrasi dari desa ke kota, ini bentuk keterkaitan antar wilayah. Jadi migrasi dari desa ke kota ke desa itu salah satu bentuk keterkaitan antar wilayah. Jadi kalau Anda lihat model gravitasi wilayah, nah itu dilihatnya salah satunya melihat perpindahan orang dari desa ke kota, dari kota ke desa, atau perpindahan orang dari wilayah ke wilayah yang lain. Jadi kita bisa melihat mana yang menjadi magnet bagi suatu wilayah. Nah, itu biasanya menggunakan teori gravitasi biasanya untuk melihatnya. Nah, migrasi yang berlebihan, over urbanization, itu memicu penyakit urbanisasi dalam artian demografi, itu secara pencemaran hebat, pemukiman kumuh, sanitasi buruk, dan menurunkan kesehatan dan peningkatan kriminalitas. Ini adalah hubungan yang jelek ataupun memperlemah si kotanya. Nah, desa, kota biasanya terjebak
hubungan saling memperlemah, bukan yang saling memperkuat, reinforcing each other. Jadi satu sama lain saling menekan ataupun memperlemah. Nah, ini berbahaya sekali. Nah, urban bias sendiri itu adalah dalam keterkaitan desa dengan kota ada istilahnya urban bias, artinya prasangka dari golongan tertentu terhadap wilayah perdesaan, seperti prasangka keuangan, prasangka proyek, prasangka kelompok sasaran, prasangka musim kemarau, dan prasangka diplomatis. Misalkan saja prasangka keuangan di kota berprasangka bahwa di desa itu banyak sekali wilayah yang masih bisa dikembangkan, sehingga masyarakat di perkotaan biasanya ingin memilikinya. Nah, prasangka ini salah satu contoh kalau menurut Chambers tahun 45, ini salah satu prasangka urban bias-nya. Nah, ada juga nanti rural bias-nya atau prasangka masyarakat desa ke kota. Ini masyarakat kota ke desanya. Nah, menurut mereka, dalam urban bias itu perencanaan di desa kurang baik, padahal ruang lebih besar. Jadi di desa itu masyarakatnya itu di desa memiliki ruang yang lebih besar. Nah, tetapi perekonomiannya lambat tumbuh biasanya. Nah, sehingga tidak ruang yang luas itu tidak dipergunakan karena perencanaannya juga tidak matang. Nah, jika terjadi perencanaan yang kurang matang, maka wilayah kumuh yang ataupun pembangunan yang pembangunan yang tidak beraturan, misalnya maksud Bapak ini pembangunan infrastruktur yang tidak beraturan di desa itu akan mengakibatkan kawasan kumuh yang ada akan tumbuh kawasan kumuh yang ada di kota, di desa. Nah, dalam urban bias, desa itu tidak selalu harus berubah menjadi kota atau migrasi ke kota. Maksudnya di sini, jika ingin maju, desa itu tidak selalu harus berubah atau bertransformasi menjadi kota untuk meningkatkan perekonomiannya, atau masyarakatnya untuk meningkatkan ekonominya migrasi ke kota. Nah, itu tidak selalu. Jadi si desa itu bisa meningkatkan ekonominya itu tanpa bertransformasi menjadi kota, tetap mempertahankan tipologinya, bentuknya, landscape-nya, dan apapun itu. Nah, tetapi bisa meningkatkan ekonominya. Nah, itu bisa, ataupun tanpa pindah ke kota. Nah, itu juga bisa. Nah, ada juga istilah rural bias ataupun urban phobia, maksudnya pandangan masyarakat pedesaan terhadap kota, karena kota dianggap sebagai parasit pedesaan, ya, secara ekstrimnya, pengertian secara ekstrimnya itu kota itu parasit bagi si desanya. Nah, jadi ada beberapa penyebab sulitnya melihat isu dasar pedesaan. Kita sebagai perencana kadang-kadang sulit melihat isu dasar dari pedesaan. Nah, kenapa? Karena akibat dari insentif berkarir yang lebih baik di ibu kota. Nah, sehingga masyarakatnya berbondong-bondong ke kota. Nah, rendahnya apresiasi atau peranan pertanian secara ekonomi, kecenderungan berkunjung secara singkat ke pedesaan karena ketidaknyamanan, menghindari kunjungan saat situasi terburuk, maksudnya keengganan mempertanyakan masalah-masalah kemiskinan dan kesulitan elit-elit desa saat berdiplomasi. Nah, inilah yang menyebabkan kita sebagai perencana kadang-kadang sulit melihat isu dasar di pedesaan itu. Nah, untuk memperbaikinya, keterkaitan desa kota yang sifatnya eksploitatif dan saling memperlemah tadi, itu dengan membangun kebijakan yang tepat. Jadi menurut Friedman tahun 68, pemerintah itu
bisa mengeluarkan kebijakan yang memperbaiki keterkaitan desa kota dengan pertumbuhan kota-kota kecil di kawasan hinterland. Jadi pembangunan kawasan kota-kota kecil di hinterland atau di kawasan pedesaanlah yang dapat menandingi kecenderungan aglomerasi yang berlebihan ke kota-kota besar utama. Nah, jadi dengan pertumbuhan kota-kota kecil yang ada di dekat pedesaan itu bisa meningkatkan pertumbuhan ataupun peningkatan ekonomi di kota, di kawasan atau di kawasan hinterland tadi, sehingga akses ataupun ininya lebih mudah karena lebih dekat. Kemudian di kawasan pedesaan yang dapat menandingi kecenderungan. Jadi pedesaan sendiri itu bisa menandingi dampak dari kota-kota besar itu sendiri. Nah, itu juga bisa. Nah, menurut Douglas itu strategi ekstrim antara pedesaan dan perkotaan yang itu ada dua ya. Strateginya ada yang berkualitas, ada yang tidak berkualitas. Strategi secara ekstrimnya, strategi dalam hubungan desa kota itu ada yang berkualitas, ada yang tidak berkualitas. Nah, kalau yang tidak berkualitas, dia akan memberi masyarakat ekonomi internasional itu akan memberikan harga pertanian komoditas ekspor itu sangat rendah sekali atau dibuat tidak stabil. Nah, itu nanti secara internasionalnya seperti itu, masyarakat internasional itu akan membeli barangnya secara murah atau dibuat tidak stabil, atau investasinya di daerah-daerah pedesaan itu tidak ada, sehingga nanti akan mengakibatkan kepada pemerintah nasional ataupun pemerintah pusatnya itu ketidakcukupan infrastruktur dan layanan desa pendukung dan lemahnya organisasi masyarakat. Nah, itu juga mengakibatkan turunnya investasi yang ataupun tidak stabilnya harga ekspor juga. Nah, sehingga masyarakat pedesaan karena terbatasnya investasi produksi dan ini tidak adanya keterkaitan akibat tidak adanya keterkaitan hilir tadi, permintaan input lokal yang terbatas, kemudian kreativitas lapangan kerja dan keterampilan yang rendah. Nah, ini salah satu hubungan yang memperlemah. Nah, sehingga frekuensi belanja di kota itu jadi kecil karena masyarakat desanya ekonominya lemah. Kemudian layanan penjualan input produsen jadi terbatas. Nah, di kotanya karena masyarakatnya lemah, daya belinya, penjualannya menurun, input produsen dari luar, dari sini, dari kawan masyarakat internasional jadi terbatas. Nah, misalkan karena masyarakat desanya itu daya belinya lemah, nah misalkan produksi masyarakat dari luar, misalkan barang-barang impor seperti handphone Anda itu ataupun mobil ataupun motor misalkan akan diproduksi sedikit. Kemudian oke Bapak, ini dulu ya, bentar ya, berhenti dulu karena ada telepon masuk, Bapak izin dulu ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, permintaan tidak efektif untuk layanan konsumen, kemudian ekspor regional yang rendah, sehingga kerusakan sumber daya alam dan degradasi lingkungan di kota maupun di desa itu meningkat. Sistemnya tidak berkembang atau adanya kebocoran wilayah. Jadi desa itu memberi masyarakat kota itu berinvestasi di desa, kemudian dia tidak membelanjakan uangnya di pedesaan, tetapi kembali lagi ke kotanya. Nah, itu biasanya terjadi kebocoran atau leakage. Nah, kemudian keterbatasan peningkatan pendapatan ataupun kemiskinan, sehingga karena tidak punya
sumber pendapatan masyarakat desa itu akan menurun ekonominya. Nah, di kota karena industrinya tidak maju juga, karena industrinya tidak maju terjadi PHK besar-besaran, misalkan nanti akan menurunkan ekonomi si perkotaan tadi. Jadi ini adalah bentuk pembangunan wilayah yang tidak kualitas ataupun strategi yang tidak berkualitas. Nah, sedangkan strategi yang berkualitas antara desa dan kota, yaitu pemerintah nasional itu memberikan infrastruktur atau layanan dasar pendukung yang cukup dan memadai. Jadi infrastruktur dan layanan dasar di desa itu harus cukup dan memadai dan didukung organisasi dan sistem insentif oleh pemerintah daerah. Nah, jadi kalau di sini pemerintah nasional ini tidak memberikan infrastruktur dan layanan pedesaan dan lemahnya organisasi masyarakat berpengaruh kepada yang di atas, kepada yang ekonomi global dan masyarakat pedesaan. Nah, kalau ini karena kondisi infrastruktur atau layanan dasarnya itu bagus, itu akan memberikan dan memadai ya. Kemudian dukungan organisasi insentif dari pemerintah daerah yang bagus, sehingga meningkatkan pedesaan produksinya meningkat karena misalkan untuk distribusi barangnya itu mudah, sehingga kegiatan ekspor itu meningkat. Nah, sehingga harga komoditas di pasar internasional juga stabil, itu akan menguntungkan si pedesaan. Nah, ini strategi yang baik. Nah, si masyarakat ekonomi internasional nanti akan menerima harga komoditas yang stabil dan menguntungkan si pedesaan. Karena harganya stabil menguntungkan si pedesaan. Nah, kemudian masyarakat ekonomi internasional itu akan berinvestasi di desa maupun di kotanya pada sektor-sektor unggulannya. Nah, kalau di ini karena ada investasi, kesempatan kerjanya meningkat, kemudian pengolahan atau ekstraksi sumber daya alamnya itu meningkat, kemudian permintaan sarana produksinya, input dan sarana produksinya meningkat, sehingga kota di sini meningkat perekonomiannya karena mulai tumbuh pertumbuhan pusat-pusat untuk kebutuhan konsumen. Jadi pasar itu tumbuh karena si pedesaan di sini ekonominya meningkat. Nah, kemudian pasar pertumbuhan pasar input dan pelayanan produsen juga bagus. Peningkatan pelayanan jasa kesehatan dan kesejahteraan dan rekreasi ini digunakan oleh masyarakat pedesaan karena semakin meningkat karena ekonomi masyarakat pedesaan meningkat, peningkatan pelayanan jasa kesehatannya juga meningkat di kota. Nah, itu akan memberikan surplus kepada si kotanya. Nah, perluasan pasar ekspor regionalnya juga meningkat. Jadi karena industri di kotanya itu meningkat baik, sehingga ekspornya itu juga meningkat. Nah, karena ada industri yang berkembang di situ. Nah, industrinya yang berkembang, jenis komoditasnya macam-macam, sehingga si desa sebagai penyedia barang itu akan menyediakan komoditas yang beragam. Nah, ada pilihan komoditas yang bisa dipilih oleh masyarakat pedesaan untuk dikembangkan di desa. Kemudian sehingga adanya pemulihan sumber daya dasar dan lingkungan atau ekologi karena tertata tadi, karena organisasinya itu atau dukungan organisasinya baik, di sini dalam perencanaannya baik, sehingga sumber daya dasar atau lingkungan ekologinya yang diekstraksi cepat pulih. Kemudian adanya diversifikasi ekonomi atau peningkatan produktivitas. Jadi diversifikasi ekonomi atau peningkatan produktivitas di perkotaan itu akan meningkat, di desa juga akan meningkat. Kemudian perluasan basis peningkatan pendapatan dan kesejahteraan.
Nah, mungkin itu saja kuliah hari ini. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman terkait kuliah hari ini ataupun pertanyaan yang lain, silahkan ditanyakan.